Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mengklik dan menonton video pada kesempatan kali ini. Dan di kesempatan kali ini kawan-kawan, di waktu sore kali ini kita update terlebih dahulu mengenai tanaman yang kita budidayakan. Untuk tanaman yang kita budidayakan ini, untuk perubahannya tanaman mulai menghijau ya kawan-kawan. Mulai menghijau ya, kondisinya mulai membaik setelah ini beberapa hari sudah tidak hujan dan intensitas airnya juga yang berada di lahan tidak begitu banyak, sehingga tanaman sudah mulai bersemi kembali, hijau kembali, dan menandakan kalau tanamannya menjadi jauh lebih hijau, jauh lebih membaik. Itu menandakan kondisi tanaman itu jauh lebih sehat ya, dan lebih adaptif dengan kondisi lingkungannya, dan lebih bagus lah pada dasarnya kayak gitu. Itu ditandai dengan salah satunya adalah menghijaunya daun-daun yang ada di tanaman yang sedang kita budidayakan. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai agroklimatologi. Jadi pada dasarnya agroklimatologi ini dalam dunia pertanian perlu kita bahas, karena ini salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman yang kita budidayakan. Nah, agroklimatologi ini pembahasannya, ruang lingkupnya itu salah satunya adalah membahas tentang iklim, cuaca, dan kondisi termasuk musim ya kan kawan, yang terjadi di lingkungan yang kita budidayakan. Nah, dengan mengetahui hal semacam itu, nantinya kawan-kawan harapannya adalah bisa mengembangkan dan mengoptimalkan ya komoditas yang akan dibudidayakan, dan sesuai serta cocok ya kan dalam proses budidayanya. Karena memang pertanian kebanyakan ya itu paling banyak dipengaruhi oleh lingkungan, dan apalagi di Indonesia lingkungan Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, yang dimana dengan kedua musim tersebut kalau kita bisa mengoptimalkan secara bagus, nantinya pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman itu juga bagus pula kan kawan, dan kita bisa menentukan komoditas yang sesuai dan cocok dengan oleh musim itu, semacam itu kan kawan. Tapi ya memang ada banyak faktor, dan itu adalah salah satu faktor eksternalnya adalah mengenai tentang iklim. Nah, dalam iklim dunia pertanian, cuaca dunia pertanian ya, kaitannya dengan agroklimatologi ini ada beberapa unsur yang harus diperhatikan ya. Jadi unsur yang diperhatikan ya kaitannya dengan cuaca ataupun iklim yang dapat mempengaruhi budidaya tanaman. Nah, itu ada bermacam-macam ya. Jadi kalau iklim ataupun cuaca itu ada, yang pertama unsur yang diperhatikan adalah suhu ya. Suhu itu semakin panas semakin tinggi suhunya maka kondisinya semakin panas, dan semakin rendah suhunya maka kondisinya semakin dingin. Nah, ini juga bisa menentukan komoditas yang sesuai di dataran rendah, yang sesuai dengan kondisi yang rendah ataupun kondisi yang dingin, kondisi yang dingin ataupun kondisi yang panas ya. Jadi suhu dingin atau suhu panas, jadi komoditasnya bisa ditentukan ya. Saya ambil contoh pada penerapan suhu, yaitu adalah tanaman sawi, pakcoy ya. Mungkin di dataran tinggi pertumbuhannya jauh lebih bagus dibandingkan di dataran rendah ya, karena mereka jauh lebih survive ketika kondisi suhunya lebih dingin. Nah, semacam itu kan kawan. Lalu ya itu adalah kaitannya dengan iklim dan agroklimatologi ya. Unsur-unsurnya yaitu adalah selain suhu ada intensitas cahaya. Cahaya ini nanti kaitannya dengan fotosintesis tanaman. Jadi sesuaikanlah ya dengan cahaya yang dibutuhkan untuk menyinari tanaman yang kita budidayakan. Nah, dalam proses teknik budidayanya ada beberapa tanaman yang memang terkadang pencahayaannya perlu
ya namanya penyinaran lebih, dan juga perlu yang penyinarannya kurang dengan tujuan tertentu agar proses mungkin pembungaannya atau pembuahannya itu jauh lebih cepat ataupun jauh lebih lambat, karena pastinya ada tujuan tertentu dalam proses kita memperoleh hasil dari pertanian tersebut ya, semacam itu ya. Jadi intensitas cahaya bisa dibuat redup ataupun dibuat panas ya, sesuai dengan kebutuhan dari kita membudidayakan. Lalu yang ketiga yaitu adalah selain unsur suhu, cahaya adalah kelembapan. Nah, kelembapan ini juga pengaruhnya itu nanti pada kondisi tanahnya ya. Dan oh ya kan kalau suhu dan kelembapan ini biasanya ada di dua tempat ya. Kalau biasanya ada yang berada di dalam tanah, juga berada di atas permukaan tanah. Nah, ini biasanya ada perbedaan ya antara kedua tempat tersebut. Akan tetapi keduanya juga berpengaruh dalam proses budidaya tanaman. Jadi suhu, kelembapan, cahaya. Lalu yang ketiga yaitu kondisi lingkungannya ya. Jadi iklim itu juga memang berpengaruh juga pada kondisi lingkungan datarannya ya, dataran tinggi ataupun dataran rendah ya. Jadi komoditas yang kita budidayakan harus sesuai dengan kemampuan komoditas tersebut untuk hidup di dataran tinggi ataupun di dataran rendah. Semakin tinggi datarannya biasanya suhu, kelembapan ya itu semakin suhunya semakin rendah, kelembapannya semakin tinggi. Sedangkan kalau yang di dataran rendah suhunya semakin tinggi akan tetapi kelembapannya semakin rendah. Nah, jadi nanti kawan-kawan ya dengan mengetahui kondisi dataran tersebut, kawan-kawan juga bisa mengetahui pengaruh ya antara suhu dan kelembapan tersebut. Lalu yang berikutnya selain itu juga ada intensitas hujan. Ini juga bisa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, karena intensitas hujan kaitannya dengan kondisi air dan kondisi lingkungan di tempat kawan-kawan ya. Biasanya kalau yang di daerah terkena hujan ya, daerah misalnya ladang ya kan itu kalau terkena hujan kondisinya tidak menggenang. Akan tapi kalau daerah persawahan apalagi semacam di sana, nah itu biasanya kalau kondisinya itu menggenang ya. Jadi tergantung sih ya kawan-kawan ya, lahan kawan-kawan itu bagaimana ketika musim penghujan. Nah, dengan mengetahui intensitas hujan ini kawan-kawan bisa mengetahui ya, oh airnya bagaimana kondisinya, lalu pengaruhnya pada tanaman bagaimana. Nah, itu juga bisa kawan-kawan ketahui ya, dan itu perlu diperhatikan ya. Nah, otomatis nanti kalau semisalkan kalian punya dana dan sebagainya, itu ada modifikasi ya agar tidak hujan. Nah, itu salah satunya dengan penggunaan greenhouse. Nah, itu salah satu modifikasi bagaimana ya dalam dunia pertanian itu tanaman itu intensitas hujannya bisa dikendalikan. Nah, salah satunya semacam itu kan ya. Jadi air yang berada atau mengalir ataupun juga mengenai lahan budidaya tanaman bisa dimodifikasi, salah satunya semacam itu, karena ya memang hujan sangat berpengaruh. Nah, di sini pun juga tanamannya itu kalau musim penghujan itu dari segi airnya sih banyak, akan tapi terkadang mengalami perlambatan ataupun mengalami masalah-masalah ya, seperti halnya pertumbuhannya melambat ataupun perkembangbiakannya dalam produktivitasnya kurang bagus. Nah, itu seringkali terjadi kalau musim penghujan. Lalu yang berikutnya unsur bersama dengan hujan adalah unsur angin. Nah, angin ini juga berpengaruh sekali ya dalam proses budidaya tanaman, karena
angin tersebut biasanya juga membawa kondisi suhu dan kelembapan, perubahan suhu dan kelembapan secara cepat ya kan kawan. Nah, maka dari itu kawan-kawan ya kembali lagi, kawan kan harus bisa mengendalikan. Bahkan angin tidak hanya mempengaruhi suhu dan kelembapan juga, angin juga bisa mempengaruhi ini kan kawan, kemampuan tanaman untuk tumbuh tegap. Nah, kayak cabai ini ya itu perlu namanya tajuk ya kan, perlu namanya tajuk, karena kalau tidak kita beri tajuk, ketika terkena angin itu roboh. Kalau roboh, tanamannya patah, tidak bisa produktif kembali kan kawan, semacam itu. Jadi ini salah satu langkahnya dalam dunia pertanian, apalagi tanaman cabai itu yaitu adalah dengan pemberian tajuk. Ini menghindari nantinya intensitas hujan tinggi, di sisi lain juga menghindari angin yang begitu cepat. Nah, angin yang begitu cepat nantinya akan berpengaruh yaitu pada kemampuan tanaman untuk tegap berdiri lah kan kawan, ya tumbuh secara normal. Karena kalau tidak diberi tajuk yaitu takutnya patah dan mengurangi tingkat hasil produktivitas yang tinggi bagi tanaman yang kita budidayakan, semacam itu. Lalu yang berikutnya, selain itu juga kan kawan, dengan mengetahui hal-hal beberapa unsur tadi kan kawan bisa memodifikasi ya dalam praktek di lapangan, memodifikasi atau mengantisipasi kondisi lingkungan yang ada di lapangan ya kan kawan, semacam itu, agar kondisi tanamannya bisa optimal ya, semacam itu ya. Yang seperti halnya suhu, kelembapan yang dapat mempengaruhi itu banyak faktor ya eksternal semacam itu yang dapat mempengaruhi budidaya tanaman kita. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan perlu yaitu mengetahui beberapa unsur tadi. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Kawan-kawan bisa memperoleh informasinya dari HP, nah ataupun dari situs-situs badan pemantau klimatologi ya, iklim ya, semacam itu juga bisa diperoleh kan kawan kondisinya. Dan itu pun nantinya kawan-kawan juga bisa memodifikasi kalau lebih majunya ya di beberapa negara luar sana, bahkan di beberapa tempat di Indonesia sudah memodifikasi kondisi lingkungan yang ada di tempat pertanian ya kan kawan. Salah satunya yaitu pembuatan greenhouse. Kalau greenhouse itu diperlakukan atau dibuat sebenarnya adalah salah satunya untuk memodifikasi kondisi klimatologinya, salah satunya. Karena dengan dibuat greenhouse biasanya dari segi suhunya, juga segi kecepatan angin, intensitas air yang ada di lingkungan tersebut, lalu pencahayaannya itu bisa dikontrol dengan sedemikian rupa kan kawan. Sehingga dengan pemberian faktor eksternal berupa klimatologi pada budidaya tanaman tersebut, itu nanti secara optimal, pemberian secara optimal itu nanti bisa menunjang produktivitas dan perkembangbiakan tanaman yang cukup bagus pula kan, yang cukup optimal pula, bahkan pertumbuhannya pun juga optimal, semacam itu. Dan itu pun nantinya kalau kawan kan bisa mempelajari salah satu faktor eksternal tersebut ya, salah satunya mengenai iklim tadi. Nah, itu kan kawan bisa melihat ya pengaruhnya bagaimana, karena ini memang sangat-sangat berpengaruh ya kan kawan. Agroklimatologi ini sangat-sangat berpengaruh pada tanaman selain serangan gulma, serangan hama. Nah, agroklimatologi ternyata pengaruh ya, termasuk pengaruhnya terhadap laju fotosintesis ya kan kawan, dan lain sebagainya, proses pembungaan. Nah, itu juga pengaruh sekali kan kawan dalam proses
budidaya pertanian. Maka dari itu kan kawan, sebaiknya ya mempelajari agroklimatologi, pelajari unsur-unsurnya, lalu terapkan dalam mencari solusinya ya bagi lahan budidaya yang kawan tanami dengan tanaman tersebut kan kawan. Oke ya, mungkin itu dulu ya perbincangan mengenai agroklimatologi yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan, informasi, serta hal yang bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.